Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan psikologi pendidikan ya. Sudah sekian materi saya sampaikan dan pada kesempatan kali ini kaitannya adalah pengelolaan kelas. Nah, ini menjadi satu bahasan yang penting karena di dalam pengajaran, di dalam pembelajaran pasti melibatkan pengelolaan kelas ya. Di mana kita akan bertemu dengan anak didik kita, entah itu siswa ataupun mahasiswa. Dan kemudian di dalamnya kita punya tujuan ya, ataupun punya target pembelajaran, sehingga kemudian untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu berjalan dengan baik, salah satunya kelasnya perlu dikelola sehingga lebih efektif gitu ya. Nah, oke. Teman-teman yang barangkali baru menemukan channel Psikologi Menjawab, terima kasih sudah berkunjung, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya, agar kemudian mendapatkan informasi-informasi terkait dengan psikologi, dan juga like video ini, mudah-mudahan bisa terus memberikan kemanfaatan. Nah, ngomong-ngomong soal pengelolaan kelas, kalau kita cermati ya, yang namanya di dalam pembelajaran pasti akan melibatkan yang namanya siswa itu sendiri, dan juga guru sebagai pengajar, dan kemudian tempatnya atau lingkungannya. Sehingga pengelolaan kelas yang baik itu akan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sebagaimana saya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran itu pasti ada target, ada tujuan seperti itu ya. Nah, perlu untuk kemudian dikelola dengan baik agar kelasnya itu bisa efektif, tidak terlalu gaduh ya, semua bisa berjalan dengan lancar, dan ini akan mendukung ya pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, terus kemudian juga yang di sini pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas di sini, kelas itu sendiri adalah lingkungan ya, lingkungan yang ada yang terlibat semuanya. Baik itu penataan ruangan, sarana yang digunakan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini berkembang yang namanya kelas online, tentu nanti juga akan saya bahas bagaimana kemudian mengelolanya, hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan ya. Pengelolaan siswa sesuai karakteristik siswa, baik itu gaya belajar, kecerdasan, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman cermati di sini, saya menggambarkan segitiga ya, yang sebenarnya bermulanya dari sini, atau boleh juga dari sini ya. Intinya adalah di dalam kita, kalau berangkatnya dari sini, guru memiliki tujuan ya, ataupun kita di dalam menyampaikan sesuatu itu punya tujuan ataupun tujuan pembelajaran, yang kemudian untuk mencapai tujuan itu ada metode-metode, ada aturan yang kemudian digunakan. Kalau di kelas kita ada kontrak belajar ya, ada metode, baik itu metodenya yang online ataupun diskusi, penugasan, dan yang lain-lainnya. Sedangkan kemudian ini perlu kita kelola ya, perlu kita kelola dengan baik, mulai dari aspek pengajarnya sendiri atau guru. Lalu kemudian dari siswa, siswa juga kita perlu untuk perhatikan, perlu kita kelola. Kita perlu untuk memperhatikan usianya, kaitannya dengan perkembangannya. Tentu akan berbeda ya, bagaimana kemudian kita mengajarkan tema yang sama tetapi kepada anak SMP dengan SMA ataupun dengan mahasiswa, tentu berbeda ya. Dan juga ada gaya belajar, kita juga perlu perhatikan. Mungkin ada orang-orang yang lebih suka untuk mendengarkan, tapi juga ada orang-orang yang lebih suka untuk kemudian dijelaskan tetapi dengan ilustrasi, dengan gambar, dengan tulisan gitu ya. Dan juga kecerdasan, ini juga penting untuk kita perhatikan. Misalnya sudah kita, tentu akan berbeda ya memperlakukan antara mereka yang kelasnya isinya anak-anak cerdas semua dengan anak-anak yang mungkin kecerdasannya di bawah rata-rata. Tentu juga berbeda ya. Ataupun juga kaitannya sama motivasi, artinya apa, kita juga harus kenali kaitannya sama masalah-masalah dari siswa. Misalnya anak tidak bersemangat, kita juga perlu cari tahu penyebabnya.
padahal dia anak yang cerdas, dia ini bisa mengikuti, tapi kok akhir-akhir ini misalnya nilainya menurun. Nah, ada persoalan apa gitu ya. Nah, untuk aspek-aspek terkait sama siswa ini sudah kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan awal. Lalu kemudian terkait sama metode pendekatan kita juga sudah bahas ya, baik pemrosesan informasi, terus kemudian konstruktivis sosial dan seterusnya. Kita sudah bahas itu. Sehingga boleh dibilang pengelolaan kelas ini menjadi semacam, kalau kita gambarkan seperti piramida ya, piramida seperti ini. Pengetahuan terkait sama usia, bagaimana kemudian karakteristik individu itu sudah kita pelajari, lalu kemudian meningkat bagaimana mengajarnya, metode dan seterusnya juga sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya. Nanti bisa dikepoin ya di bagian playlist psikologi pendidikan. Dan yang tidak kalah menarik adalah ini yang perlu untuk kita kelola ya, penataan ruangan, sarana prasarana seperti itu. Ini kalau pertemuannya itu offline ya. Tapi untuk pertemuan online, nah kita juga perlu nih paham juga kaitannya dengan sarana yang digunakan itu apa. Tentu berbeda ya. Yang selama ini yang kita gunakan misalnya kalau saya ada video pembelajaran yang bisa diakses 24 jam ya, ataupun kapanpun karena sudah diupload di YouTube atau kemudian di Drive. Kemudian juga ada sarana diskusi ya, melalui WA Group dan juga yang lainnya. Itu ya teman-teman. Nah ini yang disebut dengan pengelolaan kelas itu adalah ini. Ini semuanya perlu untuk kemudian dikelola. Kenapa demikian? Karena memang di dalam pembelajaran itu punya target, punya tujuan, sehingga dengan mengelola kelas yang baik, harapannya target atau tujuan itu bisa tercapai ya. Jadi penting terkait sama pengajaran. Yang pertama adalah kaitannya sama guru ataupun pengajaran di sini ya. Nah, nanti kita lanjut ini sampai ini. Kaitannya sama pengajaran. Ketika kemudian di dalam menyampaikan pembelajaran, kita juga di awal-awal terutama ya, kita juga harus ada rule-nya ya, ada aturannya, ada kontraknya. Ini hal yang kalau teman-teman ingat di awal-awal itu ada kontrak yang saya berikan ya. Apa saja sih materinya, pokok-pokoknya apa saja, lalu kemudian silabusnya seperti apa atau SAP-nya ya. Terus kemudian juga di situ ada target-targetnya dan juga kaitannya sama penilaiannya seperti apa ya, dari aspek apa saja juga saya sampaikan kontrak belajarnya. Ini menjadi hal yang penting untuk kemudian siswa itu tahu ya sebenarnya target dari pembelajaran ini apa sih. Nah, ini perlu untuk kemudian disampaikan ya. Terus kemudian untuk mencapai ke sana kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dibuat. Nah, ini perlu disampaikan. Nah, ini bagian dari pengelolaan kelas ya, yang kemudian bisa dilakukan dari sisi pengajar. Berikutnya adalah kondisikan agar semua bisa terlibat aktif dan ada interaksi dua arah, bukan hanya satu arah maksudnya, bukan hanya satu arah, tetapi kemudian di sini ada dua arah ya. Jadi maksudnya apa? Di dalam kemudian kita mengajarkan ataupun pembelajaran, alangkah lebih bagus kalau kemudian kelas itu kita desain sedemikian rupa sehingga kemudian ada interaksi. Ya, sumber informasi itu tidak melulu harus dari guru ataupun pengajar. Seperti saya, kita ada diskusi ya di grup, ada presentasi juga. Di situ teman-teman memberikan informasi, terus kemudian mempelajari terlebih dahulu, menyampaikan ke teman-temannya, dan kemudian ada tanya jawab. Nah, ini tentu akan lebih efektif dibandingkan kemudian kalau misalnya saya menyampaikan satu arah, lalu kemudian saya berikan tugas seperti itu ya. Dan perlu juga adanya tanya jawab, ada diskusi. Nah, kalau kita berbicara terkait sama metodenya, ada istilah namanya active learning ya. Artinya apa? Bagaimana kemudian di proses pengajaran itu membuat seluruh peserta ataupun anak didik itu bisa aktif ya, aktif berpartisipasi sehingga kemudian mereka bisa terlibat. Nah, dengan terlibat ini tentu hasilnya akan lebih bagus ya. Atau juga ada istilah namanya student center learning. Jadi
siswa mereka lah yang lebih aktif, ya, menemukan, terus kemudian menganalisis dan seterusnya. Nanti ada metode-metode yang akan juga saya sampaikan. Atau juga ada istilah namanya discovery learning. Nah, ini biasanya atau utamanya untuk sekolah alam, ya. Biasanya itu ada discovery learning. Untuk belajar biologi seperti itu, anak-anak ditugaskan terlebih dahulu untuk kemudian katakanlah misalnya terkait sama pertumbuhan, ya, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan misalnya, ya, yang mereka ditugaskan untuk menyimpan biji, lalu kemudian atau menanam biji di tanah, disirami sampai kemudian diamati. Nah, ini namanya discovery. Lalu kemudian dicocokkan dengan teori atau dijelaskan oleh gurunya. Ini discovery. Nah, termasuk teman-teman, kalau teman-teman ingat bagaimana kemudian ada penugasan bikin makalah, atau kemudian ada kasus yang teman-teman harus diskusikan, di situ adalah discovery, ya. Student learning, artinya teman-teman aktif di situ. Nah, kalau saya itu kan fasilitator, ya, memfasilitasi. Apa lebih-lebih kalau teman-teman ini adalah calon guru, maka harus lebih aktif. Bagaimana kemudian suasana kelas atau kelas itu menjadi kesempatan untuk teman-teman mengasah kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan, dan seterusnya, ya. Dan juga perlu memahami cara pengajaran. Ini juga penting, bagaimana kemudian kita bisa mengelola kelas kalau kita tidak punya pengetahuan, ya, kaitannya sama pedagogis dan andragogis. Bagaimana kemudian mengajarkan anak-anak, bagaimana mengajarkan orang dewasa, itu ada caranya, ada tekniknya tekniknya tersendiri, sehingga perlu kita pahami, ya. Misalnya contohnya, ya, saya mengisi pelatihan, tentu caranya berbeda dengan saya mengajari anak saya, kan berbeda, ya. Kalau mengajari anak saya yang masih SD, tentu saya lebih dominan di situ. Tetapi ketika saya memberikan pelatihan dan pesertanya itu usianya di atas saya, maka tekniknya berbeda, caranya berbeda. Nah, ini ada istilah namanya pedagogis, itu untuk metode pengajaran anak-anak, sedangkan andragogis itu untuk orang dewasa. Nah, teman-teman bisa nanti bisa dicari searching lebih dalam lagi. Tapi intinya di sini adalah kalau andragogis itu punya pandangan bahwa setiap siswa, setiap peserta itu memiliki pengetahuan, ya, pengalaman sendiri-sendiri, pengalaman masing-masing. Bagaimana kemudian seorang guru, seorang fasilitator itu bisa men-trigger, ya, memancing pengalaman-pengalaman itu sehingga kemudian muncul di dalam ruang kelas yang itu akan menambah pengetahuan-pengetahuan bagi peserta yang lainnya. Jadi yang didapatkan nanti akan semakin kaya, semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan andragogis. Dan itu semuanya adalah discovery learning ataupun active learning. Bagaimana kemudian kita men-trigger, memicu pengetahuan dari dalam diri siswa masing-masing, ya. Berikutnya penting terkait dengan penataan kelas. Ya, ini juga kaitannya sama ruangan ataupun penataan. Kalau tadi kaitannya sama pengajar, apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian kaitannya sama kelas, ya. Kalau kelasnya memang online, pastikan tidak terlalu padat, artinya proporsional, ya. Agar apa? Agar kemudian tidak terlalu ramai. Nah, juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti kurang interaktif juga. Maka di sini memang ada proporsional, ya. Umumnya kalau yang ada di tempat kita itu 20 sampai 30, ya, satu kelas itu dipandang sudah ada cukup ideal, artinya dengan 20 sampai 30 itu guru bisa ketika menerangkan itu bisa sambil memeriksa, bisa mengamati, ya, sehingga lebih detail, lebih paham siapa saja yang ada di kelas itu. Tapi kalau terlalu banyak itu juga jadi kesulitan tersendiri, ya. Akan kurang, ada siswa yang mungkin terabaikan, tidak terperhatikan. Pastikan mudah melihat semua siswa,
Ya, ini juga bagaimana kemudian di dalam kelas itu dipastikan bahwa kita tuh bisa kontak dengan seluruh siswa ya. Kita hampiri dia, kita juga bisa melihat siswanya dan siswanya juga bisa melihat kita. Bayangkan kalau kemudian ternyata nggak bisa melihat, artinya dia terlalu jauh. Ya, bayangkan misalnya kayak seperti seminar itu ya, seminar yang panjang, peserta yang paling belakang mungkin tidak akan memperhatikan. Nah, yang depan-depan saja yang mungkin memperhatikan. Makanya kalau di dalam seminar itu mestinya penataannya ya, penataan tempat duduknya itu juga juga berbeda. Kalau penataannya lurus seperti di dalam kelas mungkin SD atau SMP, tentu yang paling belakang akan merasa dirugikan gitu. Ya bentuknya mestinya seperti tribun penonton sepak bola itu ya. Jadi ada yang di atas gitu. Artinya yang belakang pun akan kelihatan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan ya. Mudah akses materi dan perlengkapan. Artinya juga siswa dipastikan untuk dia bisa melihat paparan kita ataupun materi kita yang kita tayangkan, atau kemudian kalau menulis dengan spidol di whiteboard pastikan juga mereka bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat tentu tidak akan efektif nanti pembelajarannya ya. Nah ini penting. Makanya kalau kemudian menggunakan LCD misalnya layarnya itu dibagi beberapa ya. Kalau misalnya kita pelatihan, kita training itu layarnya di tengah ada gitu ya. Sehingga kemudian bisa akses. Nah itu. Terus kemudian audiovisual, termasuk juga suaranya. Kalau mungkin hanya 20-30 orang mungkin cukup nggak pakai sound system ya. Tapi kalau kemudian ruangannya luas dan pesertanya banyak ya harus gitu. Sound system itu perlu. Visual juga perlu gitu. Pencahayaan dan yang lain-lainnya juga perlu. Ya. Penting terkait penataan tempat duduk. Nah, tempat duduk ini juga penting ditatanya. Kalau umumnya di kelas itu kan dia ke belakang ya, artinya berbanjar ke belakang kan, satu-satu seperti itu. Tapi kalau kemudian kita itu satu arah sebenarnya. Kalau kita ingin mengharapkan, sebenarnya memang ada penataan-penataan tersendiri ya. Kalau kita mengharapkan itu ada interaktif, ya mejanya itu satu tapi kemudian diadep oleh beberapa orang. Misalnya mejanya disatukan gitu ya, sehingga satu meja besar itu bisa tempat apa namanya untuk 4 orang di situ diskusi gitu. Nah ini atau juga bentuknya ada letter U, ada yang seperti itu. Nah ini disesuaikan ya, tidak ada katakanlah sesuatu yang khusus, tetapi yang penting bagaimana kemudian penataan itu memang mendukung, mensupport dari pembelajaran itu sendiri ya. Kalau memang kita menghendaki satu arah ya berbanjar ke belakang. Tapi kalau kita menghendaki siswa bisa saling berinteraksi, bagaimana kemudian meja itu ditata sehingga bisa saling berhadapan. Nah, saya biasanya kalau ada diskusi gitu ya di offline itu saya biasanya bikin dibagi-bagi. Kalau sekelas itu 30 orang, dibagi misalnya ada berapa ya? 30 orang misalnya, itu bisa dibagi 4 kelompok misalnya ya. 4 kelompok isinya antara 6 sampai 7 ya, 5, ada mungkin juga yang 5. Itu lingkaran, bikin lingkaran kecil ya, masing-masing mendiskusikan, baru kemudian didiskusikan secara kelas seperti itu. Nah, ini fleksibel sebenarnya, bagaimana kemudian guru memiliki kepekaan di dalam penataan soal ruang kelas ya. Terus kemudian kaitannya sama di dalam kemudian mengelola kelas ada juga yang disebut dengan manajemen otoriter, ketika guru atau pengajar itu lebih menekankan soal ketertiban gitu ya. Jadi kalau terlalu kaku itu juga nggak bagus gitu. Terlalu sangat serius itu juga nggak bagus, karena nanti akan siswa akan fokusnya itu jadi takut gitu ya. Bukannya segen tapi takut. Nah, sehingga fokusnya lebih ke disiplinnya, bukan kemudian materinya. Ya.
Terus kemudian ada gaya manajemen yang permisif. Artinya ya ada guru-guru yang kadang kurang begitu perhatian kelasnya ya. AB seperti itu. Ini juga nggak bagus. Yang bagus mestinya adalah manajemen itu demokratis, artinya melibatkan gitu ya, melibatkan siswa juga aktif, terus kemudian juga guru juga aktif. Karena kalau saya sendiri saya pun belajar dari teman-teman ya, ketika di kelas menyampaikan materi, menyampaikan ide, itu saya belajar di situ. Sekaligus juga saya mengingat-ingat mungkin ada hal-hal atau materi-materi yang dulu pernah saya baca, tetapi karena jarang untuk kemudian didalami, mungkin agak lupa-lupa. Jadi di situ namanya give and take ya. Guru memberi dan kemudian siswa memberikan feedback juga, di situ saling belajar. Nah, pelibatan peran aktif siswa. Jadi yang lebih bagus mestinya adalah di dalam mengelola kelas itu memungkinkan untuk para siswa itu bisa interaktif ya. Kemudian kemampuan penting bagi pengajar. Ada kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Jelas pertama adalah kemampuan komunikasi ya, public speaking. Bagaimana kemudian mesti percaya diri, bisa menyampaikan informasi secara jelas gitu ya. Asertif, artinya apa? Juga harus punya kepekaan terhadap siswa ya. Kalau memang ini nggak bagus ya perlu untuk disampaikan nggak bagus, tapi kalau ini memang bagus ya perlu untuk diapresiasi, seperti pekannya di situ. Komunikasi efektif artinya komunikasi yang baik itu kan ketika informasi tujuan yang ingin kita sampaikan ya itu kan tercapai. Kita ingin menyampaikan A, lalu kemudian siswa juga menerima A. Di situ disebut efektif. Artinya apa? Perlu untuk kemudian memilih kata-kata mungkin ya, cara penyampaian dan seterusnya yang bagus, yang mendukung ya. Terus kemudian komunikasi secara nonverbal atau gestur. Nah ini kalau secara offline ini juga perlu. Artinya apa? Ketika mengajar itu juga jalan lah, jangan hanya duduk di meja gitu ya. Kok duduk di meja? Maksudnya duduk di kursi di meja depan. Biasanya kan seperti itu ya pengajar ya. Perlu untuk kemudian sembari menjelaskan itu berkeliling, dekati ya mereka. Dan juga ada gesturnya, artinya gerakan tangannya gitu ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu ya harus laras gitu. Ya. Kemampuan mendengarkan secara empati. Nah, ini juga penting. Namanya komunikasi itu bukan hanya menjelaskan sesuatu, tapi juga menerima informasi dari orang lain. Kita harus peka ya. Apa yang mungkin kok ini diem nih, kasih tema, diminta diskusi kok diem ya. Kita harus peka bahwa barangkali mungkin ada yang kurang jelas. Kita juga harus tanya. Kita harus tangkap bahwa mereka kurang jelas. Atau mungkin kita lihat di dalam penjelasan kok kayaknya agak melenceng dari tema. Ya, kita harus juga tahu bahwa oh ini kayaknya nggak pas nih, sehingga harus kita perjelas lagi itu ya. Itu empati. Kemampuan bertanya secara tepat ini juga bagaimana kemudian ketika katakanlah siswa bertanya itu juga kita bisa meminta yang lainnya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan saran ya, atau memberikan jawaban seperti itu. Itu sekaligus kemudian kita bertanya tetapi sebenarnya untuk memancing atau memancing keaktifan gitu ya. Sekaligus juga kemudian kita ingin tahu sejauh mana nih yang sudah dipahami oleh siswa. Jadi bertanya juga satu keterampilan ya, keterampilan bertanya ya. Terus kemudian pengelolaan kelas online. Kalau kemudian secara online itu seperti apa? Nah ini juga tidak kalah menarik. Lebih-lebih di 2 tahun terakhir ya selama masa pandemi, bagaimana kemudian kita mengelola kelas ya. Selain kemudian yang tadi kemampuan-kemampuan secara personal pengajaran seperti itu ya. Bagaimana kemudian memahami siswanya, ini dia usianya berapa, kalau saya berbicara topik seperti ini terlalu tinggi apa enggak, misalnya seperti itu ya. Ya contohnya sederhana lah, kalau kemudian kita mengajarkan online ke anak PAUD ya,
atau TK karena misalnya PPKM gitu ya, atau kemudian dengan anak SD, SMP, SMA tentu akan berbeda ya, caranya berbeda gitu. Akan lebih pas kalau memang kalau anak-anak itu ya ketemu langsung. Makanya sejumlah guru itu memberikan fasilitas dukungan ya agar anak-anak tetap bisa belajar dengan beberapa pertemuan dalam seminggu itu secara langsung. Sekaligus juga ada yang online. Pun online-nya juga disesuaikan gitu ya. Nah, di sini ini perlu untuk kemudian seorang guru itu perlu memahami ya teknologi digital di dalam menyampaikan. Apakah itu Zoom misalnya ya, atau WA, atau Google Classroom, atau Google Form. Bagaimana kemudian Zoom, ya, fitur-fiturnya apa saja, itu juga harus dipahami oleh seorang guru. Dan semestinya juga sudah jadi kewajiban ya. Bagaimana kemudian penggunaan WA untuk mendukung, atau kemudian menggunakan Google Classroom, apa saja di sana. Lalu kemudian misalnya tidak memungkinkan memang tesnya itu offline, di mana kemudian menggunakan Google Form untuk kemudian membuat tes. Ya, apakah tesnya itu tertulis pilihan ganda misalnya, gimana membuat soal pilihan ganda, gimana membuat soal uraian, gimana kemudian membuat soal pilihan ganda tapi sekaligus nanti nilainya udah keluar. Itu kan memang pengetahuan ya, keterampilan sekaligus juga kemudian perlu dipahami ya, terutama nih kalau kelas yang online ya. Dan juga yang lainnya fasilitas-fasilitas mendukung ya, fitur-fitur yang memang mendukung ya, misalnya bikin video pembelajaran ataupun kemudian yang lainnya ya. Pengelolaan agar interaktif. Ketika kemudian misalnya diputuskan yang menggunakan Zoom atau WA atau yang lainnya. Nah, gimana kemudian memancing untuk bisa interaktif ya. Misalnya ya dengan diskusi. Kalau Zoom misalnya dibikin breakout room ya. Dibikin room-room khusus. Kalau misalnya 30 orang misalnya dibagi lah ya ke dalam 6 room misalnya, berarti 5-5. Nah, dikasih tema. Atau mereka diminta untuk presentasi masing-masing. Nah, di room itu disampaikan. Nah, kita sebagai seorang guru ya keliling di room itu, kita lihat diskusinya apa saja ya. Ada apa kan, seperti itu ya. Nah, ini kan juga lagi-lagi kaitannya sama kita harus kenali fiturnya. Breakout room itu seperti apa, gimana bikinnya dan seterusnya ya. Atau dengan kuis. Kalau misalnya dengan kuisnya itu yang serius. Kalau serius misalnya pakai Google Form. Kalau misalnya kayak buat games nih, gimana nih caranya? Mungkin bisa memanfaatkan PowerPoint dengan di model timer seperti itu ya. Semacam katakanlah tebak-tebakan. Nah, ini kan juga kemudian bisa mensupport. Misalnya contohnya adalah rukun iman itu ada berapa? Misalnya kalau kita menyampaikan ke anak-anak SD. Nah, di situ ada timernya gitu ya. Terus tiba-tiba muncul berikutnya rukun Islam ada berapa? Misalnya seperti itu. Dan ini juga kaitannya sama keterampilan tadi ya, sarana yang digunakan ya. Atau kemudian juga presentasi, diskusi dan yang lainnya, gimana share screen. Artinya apa? Sekaligus juga kita tuh dituntut lebih ya. Kalau kita menggunakan Zoom, mungkin yang siswa ataupun yang lainnya nggak paham ya, kita harus ngajari juga gimana menggunakannya seperti itu. Atau kemudian Google Form, ternyata namanya anak-anak misalnya ya tidak punya email, gimana tuh untuk ngisinya misalnya ya, dan seterusnya. Nah, adanya apresiasi dari partisipan ya, partisipasi ya, partisipasi keaktifan siswa. Nah, ini juga perlu apresiasi. Ini tidak hanya di offline ya, tapi juga di online. Dan saya kira ini hal umum lah. Bagaimana kemudian kita memberikan apresiasi. Ya, kalau langsung kan offline itu kan kita bisa sampaikan, oh bagus nih, terima kasih, pendapatnya seterusnya kan. Kalau online ya misalnya dengan tepuk tangan tapi dengan stiker misalnya ya, ataupun yang lainnya. Atau kemudian ada door prize. Itu juga bisa, siapa yang aktif yang menjawab dengan benar misalnya ada door prize ataupun yang lainnya ya. Penggunaan beragam media pembelajaran, audio, video, visual dan yang lainnya.
namanya kelas online itu memang ada hal-hal yang mungkin tidak semua bisa terakomodasi, ya, terutama untuk teman-teman anak-anak yang memang kinestetik, mereka butuh gerak, kan seperti itu ya. Nah ini kan jadi tantangan tersendiri. Tapi untuk orang-orang yang mungkin auditori, ya mereka mendengarkan itu sudah senang, udah bisa. Tapi orang yang visual, tipe visual, ya kita harus sediain video, gambar mungkin ya, slide-slide presentasi ataupun yang lainnya. Nah kalau anak-anak kinestetik gimana nah? Nah ini juga kita praktekkan ya, mungkin dengan simulasi gerak ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya sebenarnya namanya mengelola kelas itu adalah seni menurut saya. Bagaimana kemudian kita perlu belajar secara teorinya, tapi untuk aplikasinya juga kita bisa kembangkan gitu ya, sesuai dengan yang ada di situ. Kondisinya seperti apa? Nah, kita membayangkannya yang ideal nih kita menggunakan Zoom misalnya. Ternyata nggak semua familiar sehingga kemudian diputuskan pakai Google Classroom. Nah, ini kan situasional. Tapi intinya kita juga harus paham, kita harus pelajari. Ya, ini karena mau nggak mau nih tuntutan di dunia sekarang ya, era digital. Nah, itu teman-teman pengelolaan kelas di dalam psikologi pendidikan. Maksud saya di sini ini hal yang penting untuk kemudian mendukung setelah sebelum-sebelumnya kita belajar terkait sama gimana sih siswa, gimana sih cara mengajar gitu ya. Dan kita mempraktekkan bagaimana kemudian itu semuanya kita rangkum. Bagaimana kemudian kalau di dalam mengelola kelas, ya kita harus pahami cara kita mengajar ya. Terus kemudian sarananya gimana kita optimalkan, siswanya gimana kita mengelolanya gitu ya. Sehingga di sini buat teman-teman yang calon guru ya, yang namanya psikologi pendidikan yang jadi tools, jadi sarana untuk teman-teman bagi katakanlah jurusan PAI sudah tahu nih ilmunya terkait sama PAI. Gimana nih menyampaikannya? Nah, ini kan juga ini nih cara menyampaikannya nih. Ya, itu dipelajari di psikologi pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung untuk berikutnya. Silahkan nanti disimak materi selanjutnya dan juga materi-materi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.